Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencoba bincang-bincang santai saja dengan salah satu teman atau kerabat saya. Ini senior saya ya, senior saya. Beliau ahli di bidang kuliner dan food and Princess ya, Princess apa? Beverage, food and beverage. Jadi untuk saat ini kita akan mengambil tema tentang langkah-langkah bagaimana membuka usaha makanan atau membuka sebuah restoran untuk pemula, ya, gitu Pak. Nah, maka dari itu saya tidak akan banyak bicara lagi, kita langsung saja kepada pakarnya. Nah, maka langsung saja, singkat saja, kita langsung kepada Bapak siapa ini namanya? Babeh Wawan. Babeh Wawan. Nah, jadi sebutnya Babeh ya, Mas. Saya Bapak Babeh. Dia senior. Nah, kumaha Pak? Lanjut. Jadi saya pengen tahu dan yang lain juga pengen tahu bagaimana langkah-langkah atau cara pertama sebagai pemula untuk membangun bisnis sebuah makanan, usaha makanan atau restoran. Langsung saja Pak ya, sok gimana? Oke. Sebelumnya terima kasih buat rekan Adnan. Perkenalan kembali, saya biasa disebut Babeh Wawan oleh rekan-rekan. Sedikit highlight aja atau selayang pandang bahwa memang saya kalau dibilang pakar nggak juga, saya cuma ada pengalaman sekitar 20 tahun lebih lah di bidang kuliner. Jadi sedikit berbagi pengalaman aja buat rekan-rekan yang masih berniat atau pemula ya, berniat untuk membangun sebuah restoran gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai restoran, jadi kita ibaratnya ini adalah salah satu jenis usaha ya. Jadi nggak hanya restoran aja sih, kita jenis usaha kan ada perdagangan, ada kesehatan, ada tambang, ada macam-macam. Nah, biasanya kenapa orang lebih suka ke restoran? Karena apa? Kalau udah urusan perut, biasanya nggak ada matinya ya. Ibaratnya gini, kalau selama manusia masih lapar dan haus, berarti usaha restoran masih akan terus bisa maju dengan persyaratan titik-titik yang nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama tadi kita sudah membuka ya bahwa kita ini bicara mengenai pemula. Ada pertanyaan seperti ini ya, saya kan nggak punya basic resto gitu, saya kan dulu sekolah kejuruan tapi bidang mesin dan apa. Banyak kok orang yang nggak punya basic resto tetapi passionnya ada, ulet, niatnya ada, bisa berhasil gitu. Contoh misalkan kalau kita bicara seperti KFC ketika didirikan pertama kali itu oleh kolonel pendirinya, Kolonel Sander, itu dia dulu kan jualan telur dulu, telur dari rumah ke rumah di Kentucky. Tapi satu saat dari berapa pintu yang dia gedor-gedor tidak ada yang mau membeli. Akhirnya ada satu rumah yang membuat dia semangat membeli telur-telur ayamnya. Dari situ dia berkembang. Nah, jadi jangan ada kata patah semangat untuk memulai suatu jenis usaha resto ya. Resto atau bisa dibilang usaha kuliner atau disebut juga food and beverage itu macam-macam jenisnya. Ada resto yang formal, ada yang informal, ada yang fast food cepat saji seperti McDonald, KFC, atau yang dining atau yang butuh atau yang tradisional. Jadi macam-macam. Jadi kalau untuk kita pemula, khususnya kita bicara masalah mungkin di rekan-rekan yang pemula di ojek online lah ya, atau ya rekan-rekan kita atau kawan-kawan yang baru lulus gitu, bingung nih mau usaha apa gitu. Pertama, kalau kita mau menentukan jenis usaha baik itu makanan atau minuman, jangan langsung dua-duanya. Saya mau makanan ini sama minuman ini, repot. Jadi tentukanlah satu signature product. Signature product itu apa? Produk ciri khas kita. Misalkan saya mau makanan apa? Tradisional. Saya maunya nasi liwet. Berarti kan sudah ada tuh
namanya nasi liwet. Nasi liwet apa? Misalkan nasi liwet Kang Adnan. Nah, itu udah ada brand lagi tuh. Ya kan? Udah ada brand lagi, udah ada. Nah, dari nasi liwet itu apa yang mesti kita kreasikan gitu. Itu berarti udah ada jenis produknya ya. Jadi kalau mau mulai satu resto, satu pertama adalah tadi sudah ditentukan jenis usahanya, mau makanan atau minuman. Kedua, jenis produknya tadi mau nasi liwet apa. Yang ketiga, lokasi usaha ya. Kita kalau bicara satu persatu itu banyak ya. Yang agak sulit biasanya setelah kita tentukan udah siap jenis usaha tadi mau makanan, terus ketemu misalnya nasi liwet tadi udah ada brandnya Kang Adnan itu misalnya, mau usaha mau lokasi strategi, sekarang mau sewa mahal gitu kan. Tempat misalkan di daerah perkotaan ada yang 1 tahun 25 juta 50 juta, ada yang mungkin di mall bisa ratusan juta ya. Buat kita yang pemula, bagaimana usahanya kita simplify gitu. Kita sederhanakan bahwa yang memulai usaha itu ada 2 jenis, perlu modal ataupun tidak perlu modal. Dengan modal gimana? Kebetulan mungkin karena kita menabung atau orang tua kita punya rezeki memberi kita modal, atau saudara kita, Pak saya nggak punya, saya nggak punya modal, gimana? Kalau kita nggak punya modal untuk makanan, ya kita ambil dulu, misalkan kita bisa jadi reseller dulu gitu, jualin pelan-pelan sampai ada keuntungan, kita menabung, baru kita mulai. Biasanya untuk usaha makanan kecil, kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, kalau usaha tradisional gitu ya, mereka punya modal cuma 200.000, buktinya bisa jalan puluhan tahun, tiap hari 200.000, nggak perlu pikir jutaan, puluhan atau ratusan juta, yang penting karena itu semangat niat. Nah, jadi sampai situ dulu, gimana, ada pertanyaan? Ya mungkin kita simpulkan dulu untuk sementara Pak ya, karena emang waktunya agak mepet untuk sekarang. Jadi kunci-kunci untuk membuka perusahaan atau usaha makanan atau restoran, yang pertama itu apa tadi Pak? Tentukan jenis usaha makanannya apa? Tentukan jenis usaha makanannya. Itu yang pertama. Tentukan jenis usaha makanan apa yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan produknya. Nah, setelah tadi yang pertama jenis makanannya, sekarang produknya. Jadi kita membuat produknya itu, kalau makanan apa? Nah, itu. Yang ketiga adalah lokasi, tempat yang strategis. Oke. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasi di mana kita akan membuka usaha makanan itu. Tentunya di tempat-tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh orang-orang. Begitu bukan Pak? Betul. Ya. Nah, untuk sementara sekian saja dulu. Itu langkah-langkah pertama, 3 langkah atau bisa disebut 3 langkah ya Pak. 3 langkah untuk pemula yang ingin membuka usaha makanan, ataupun selain makanan itu bisa juga yang lain ya, minuman. Tadi kan saya bilang bahwa usaha kalau kita mau buka resto, ada makanan ada minuman. Tadi kita tentukan adalah jenis usaha, berarti kita mau makanan atau mau minuman. Jadi pilihan atau mau makanan atau minuman. Atau yang lain pun bisa, ada yang namanya dessert. Dessert itu semacam cemilannya. Dessert itu kalau misalnya makanan juga ada makanan berat, ada main course gitu kan, ada appetizer, itu ada menu pembuka, hidangan, macam. Jadi emang banyak ya istilah-istilah makanannya yang mungkin kita belum tahu apa itu yang disebut kayak tadi ya, bahasa-bahasa istilah itu di dalam restoran. Nah, maka dari itu masih banyak pembahasan yang akan kita bahas di waktu yang lain tentang langkah-langkah membuka usaha makanan atau restorannya. Nah, untuk kali ini cukupkan sekian. Masih pantengin saja channel saya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi dengan Babeh Wawan untuk diskusi atau bincang-bincang santai lagi ya Pak ya. Oke, siap. Nah, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Sama-sama. Jangan lupa like video ini dan komen, juga subscribe Adnan Channel. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oh iya, lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.